Assalamualaikum guys, dan hari ini kita akan ngebahas satu cerita lagi dari kumpulan cerita rakyat masa Rempulu. Kali ini ceritanya berjudul To Manurung di Maiwa. Jadi ceritanya seperti ini. Menurut narasumber dan pemuka adat Talang bahwa mereka mendengar sajo atau sajak dari mata kali, serta melihat langsung tempat munculnya To Manurung di Talang. Awalnya ada sebuah batu yang tinggi dan tebat. Batu itu bernama Batu Putih dan tebat itu bernama Bui Induk. Batu putih artinya batu yang suci. Tempat kali pertama terlihat mata manusia atau puang sumbang kabo atau digelar dengan puang parangan. Sedangkan suara To Manurung pertama kali terdengar di pohon bambu. Lalu ada suara yang mengatakan bahwa jangan mengambil bambu itu kecuali engkau turunan Saweri Gading. Setelah itu datanglah puang pemburu atau parangan mengambil bambu tersebut. Akhirnya terlihatlah wujudnya di atas puncak batu putih dan turun ke tebatnya untuk mandi. Puang pemburu pun berbincang-bincang serta langsung meminangnya. "Ya, saya siap kau pinang. Tetapi, apakah kau sanggup memenuhi persyaratan dari saya?" tutur To Manurungnya tegas. "Ya, saya akan memenuhi segala persyaratanmu," jawab puang pemburu. "Pemaliku atau pantanganku adalah jangan matando-tando." Matando-tando ini artinya bersumpah-sumpah ya. "Jika engkau matando, saya akan hilang," tutur To Manurung. Setelah memenuhi segala persyaratan tersebut, mereka pun menikah. Sang istri To Manurung mendapat gelar Bakai Ritalang, meminta agar suaminya membuatkan rumah atau bui. Tetapi yang akan diberi atap adalah tempat pertama kali mendengar suara. Saat ini kampung itu bernama Talang. Kehidupan mereka pun bahagia. Mereka memiliki 3 orang anak. Yang pertama diangkat menjadi pemuka adat. Yang kedua dan ketiga adalah anak perempuan. Namun pada saat kelahiran anak ketiga, sang suami matando-tando alias melanggar apa yang kemudian dipantangkan istrinya tadi, sehingga menyebabkan sang istri atau Bakai Ritalang menghilang. Singkat cerita, setelah sekian lama To Manurung muncul di Boto Nase Roa Tanite. Di tempat itu ia bergelar Lambe Beluak. Lambe Beluak artinya rambut panjang. Lambe Beluak membuat pondok dan menikah lagi dengan puang pemburu dari karangan. Hasil pernikahan itu memberi mereka 3 orang anak, tetapi kejadian dengan suami pertama terulang kembali. Sang suami matando-tando lagi setelah kelahiran anak ketiganya, sehingga To Manurung atau Lambe Beluak lagi-lagi menghilang. Tempat berikutnya adalah Sungai Lebani. Di sana To Manurung melahirkan seorang anak, tetapi wujudnya buaya yang memiliki jari seperti manusia. Anaknya tersebut bernama Tadan Pali. Namun, kelahiran anaknya yang berwujud buaya membuat To Manurung lagi-lagi menghilang dari sungai. Kemudian, To Manurung muncul lagi di daerah Waru Lebani, Matajang. Di tempat itu, ia bergelar Matalupulo di Waru, Mapacege di Macege. Namun, keberadaan To Manurung di Waru Lebani tidak lama. Ia kemudian kembali menghilang. Berikutnya, To Manurung dikabarkan muncul lagi di Mata Kali. Lalu menikah lagi dengan Totompo Kalupini dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-lakinya bernama Lapariba dan menikah dengan Lando Kundei. To Manurung masih seperti sebelumnya. Ia selalu memperlakukan syarat-syarat tertentu kepada para suaminya. "Wahai suamiku, janganlah sekali-kali kau mengatakan kamburai uai atau busa air. Jika kau katakan itu, maka saya akan menghilang," pinta sang istri atau To Manurung. "Baiklah, saya tidak akan mengatakan hal itu," jawab sang suami. Beberapa hari setelah itu, To Manurung sedang mencuci di sumur rumahnya. Tiba-tiba suaminya datang dan mendekatinya. Mereka berbincang-bincang sama seperti biasanya. Entah suaminya sengaja atau tidak, ia kemudian menegurnya. "Langimu makam bura-bura di wai, sampomu berbusa-busa di air," tegur sang suami. Mendengar ucapan itu, seketika ia menghilang tanpa bekas. Ia kemudian di atas batu. Namun tidak berselang lama, To Manurung ditemukan duduk di atas daun pisang di daerah Taulan. Di daerah tersebut ia bergelar Lacipaga Lembuang dan menikah dengan Puang Taulan. Buah pernikahannya dengan Puang Taulan adalah 3 orang anak. Anak pertama bernama Arung Lembuang, anak kedua bernama Arung Lulang, dan yang ketiga bernama Puata Take Buku. Anak bungsu dari suami Puang Taulan yang bernama Puat Tatak Kibuku diangkat oleh saudaranya menjadi raja pertama di Maiwa.
Tidak lama setelah terangkatnya Takebuku sebagai raja, Tomanurung menghilang dari daerah Maiwa. Demikian perjalanan Tomanurung di daerah Maiwa, Kabupaten Andrekang. Kisah ini diriwayatkan oleh Dr. Andes Syukur Syaud, MPD.